Di ayat ini, alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Tidakkah Allah, tidaklah engkau perhatikan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya tidak ada yang samar bagi Allah, semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak terhalang, tidak jauh, tidak dekat, semua dalam pengetahuan Allah. Yatlu alaihim wa yasma'u kalamahum wa sirrohum wa najwahum. Allah mengetahui apa saja yang menjadi obrolan orang-orang, baik banyak atau sedikit, jauh atau dekat, tersembunyi atau tidak, semuanya dalam pengetahuan Allah. Sehingga tidak ada yang rahasia di hadapan Allah. Allah mendengar terhadap ucapan-ucapan atau obrolan-obrolan mereka, rahasia-rahasia mereka, dan juga pembicaraan-pembicaraan mereka. Warusullah aidan madzalika tuktabu mayatana jauna. Dan sekali lagi, apa yang dibicarakan itu nanti akan dicatat gitu Pak. Dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan pengetahuan Allah. Jadi tidak ada yang samar. Semua yang kita lakukan detik demi detik, bukan jam per jam atau hari per hari lagi. Bahkan setiap obrolan, setiap pembicaraan, kata demi kata itu dalam pengetahuan Allah dan direkam itu. Kalau kita merekam ini kan hanya jeda-jeda tertentu, tapi kalau yang direkam Allah itu seluruh kehidupan kita ini semuanya direkam dan rekamannya itu nanti akan diperlihatkan kepada kita yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga hati-hati kita berucap, hati-hati berbicara karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini Allah menyatakan tidaklah ma yakunu min najwa salasatin, tidaklah dari obrolan tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Itu menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Maha kuasa Allah mengetahui apapun yang diobrolkan oleh siapapun. Oleh kita kaum muslimin maupun bukan muslim. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Walau khumsatin dan tidak juga lima orang ngobrol-ngobrol kecuali yang keenamnya Allah. Artinya dalam pemantauan Allah. Dan tidak sedikit ataupun banyak dari semuanya itu kecuali illa huwa ma'hum. Kecuali Allah itu beserta mereka semuanya. Allah mengetahui. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah. Semuanya dalam pemantauan Allah. Kemudian nanti pada hari kiamat akan diberitakan, kan? Akan diberitakan kepada kita semua terhadap obrolan kita. Seperti juga disebutkan dalam surat At-Taubah, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui orang-orang, sesungguhnya Allah mengetahui apa rahasia-rahasia mereka dan juga obrolan-obrolan mereka. Inilah Tuhan yang seharusnya begini kan. Yang sampai Tuhan disalib aja tidak bisa melawan. Digantung saja tidak bisa melawan. Tetapi Tuhan yang digambarkan atau Allah yang digambarkan dalam Al-Quran itu maha segalanya. Jangankan berhadapan dengan kita, pada saat kita tidak, atau pada saat Allah menurut kita mungkin tidak berhadapan, tetap Allah tahu. Kita sekarang sudah bisa tahu apa yang terjadi di luar negeri sana karena melalui internet, melalui fasilitas komunikasi, tetapi Allah sejak dahulu juga sudah mengetahui, sudah tahu apa yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Kalau kita melihat banyak kejadian kan pasti bingung, pusing ya. Coba di lapangan ini saja banyak orang diskusi, banyak orang berbicara, kita tidak bisa memantau apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang demikian banyak. Jangankan di lapangan, di dalam masjid ini saja sedang pengajian begini, bapak-bapak, ibu ngobrol masing-masing, itu membuat pusing kita kan, sehingga tidak jelas apa yang disampaikan. Tetapi bagi Allah tidak ada kesulitan, semuanya dalam pengetahuan Allah. Mengetahui, jangankan apa yang diucapkan, yang terdetik di dalam hati saja, itu dalam genggaman atau pengetahuan Allah. Itulah kemahasaan Allah. Allamul ghuyub di sini disebutkan.
Allah mengetahui seluruh yang goib-goib itu. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala warsuna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa sungguhnya kami dalam surat Az-Zukhruf bahwa sungguhnya kami anna la nasma'u bahwa kami tidak mendengar najwahum obrolan mereka sirrohum dan juga terhadap rahasia mereka. Bala, oh, tentu saja tidak begitu. Allah tahu tadi. Kalau kita pasti bingung di tengah obrolan, tengah pesta misalnya. Orang masing-masing ngobrol, masing-masing diskusi, tidak jelas apa yang diobrolkan mereka. Tetapi bagi Allah, semuanya itu dalam pengetahuan Allah. Mengetahui apa yang diobrolkan mereka, jangankan obrolan, sirrohum, rahasia mereka saja Allah mengetahui. Najwahum, obrolan mereka saja Allah mengetahui. Bala warsuna, tidaklah warusuna dan utusan-utusan kami ladaihim yaktubun di sisi mereka mencatatnya. Jadi ada alat perekam. Nanti kita ketahui salah satunya itu adalah malaikat raqib atid yang selalu merekam kita, yang selalu memantau kita dalam keseharian. Tidak ada yang tidak lepas, selalu di dalam rekaman. Selain tentu Allah Maha tahu. Kalau Allah tidak perlu rekaman, Allah mengetahui. Tapi bagi bukti nanti bagi kita, Allah juga akan menyajikan bagi kita maka rekaman yang dilakukan oleh malaikat munkar Rokim Atid tadi itu akan diperlihatkan, akan diperdengarkan kepada kita supaya kita tidak bisa menyangkal. Wala syakka fi iradati dzalika walakin sam'u aidan ma ilmihi buhitun bihim. Nah, tidak ada keraguan lagi di iradati dzalika dalam kehendak tadi merekam. Sehingga pendengaran selalu dalam pengetahuan Allah. Hitum bihim. Allah meliputi mereka semuanya. Wabasorhu nafidatun fihim. Nafidun fihim. Demikian juga penglihatan Allah itu menembus mereka. Bahwa subhanahu mutalun ala khalqi. Allah itu meliputi semua makhluknya. La yaghibu anhu min umurihim syai'un. Tidak ada yang tersamar. Tidak ada yang goib dari Allah. Seluruh urusan makhluk Allah itu semuanya transparan. Ini memperlihatkan ayat ini menyatakan kemahakuasaan Allah dan kemahadikjayaan Allah. Dan itulah Tuhan yang seharusnya. Dengan Tuhan bisa dimakan itu apa pula itu. Tidak berkuasa melawan. Kalau di sini boro-boro secara fisik bahkan hal di luar fisik saja Allah Maha tahu semuanya dalam genggaman pengetahuan Allah. Dan kita insya Allah akan melihat, mudah-mudahan kita jadi ahli surga, nanti akan melihat zat Allah itu di surga secara langsung. Kalau di dunia ini tidak bisa. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak mampu melihat Allah secara langsung. Baru nanti di surga, mata kita akan diubah kemampuannya menjadi bisa melihat Allah. Di dunia ini, Nabi Musa saja seorang Rasul Allah tidak mampu melihat keberadaan Allah. Padahal waktu itu Nabi Musa memohon kepada Allah, perlihatkanlah wujudmu kepada aku ya Allah. Ternyata Allah mengatakan, perhatikanlah itu di Gunung Tursina. Nanti kalau di Gunung Tursina itu kalau ada cahaya, kemudian kalau Gunung Suria tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihat. Tetapi belum apa-apa Gunung Tursina sudah hancur lebur. Sehingga Nabi Musa juga tidak bisa melihat. Tapi Allah melihat, mengetahui kita semua. Apa yang sekarang kita ucapkan, apa yang sekarang kita lakukan, semuanya dalam pengetahuan. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Tidakkah engkau perhatikan, ini cerita di Madinah. Tidakkah engkau perhatikan, wahai Nabi, kepada orang-orang yang telah dilarang untuk melakukan obrolan, kemudian mereka melakukan obrolan. Biasa orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itulah ada orang munafik. Sampai saat ini juga banyak orang munafik. Orang munafik itu sesungguhnya orangnya kafir, tapi menampakkan diri seolah-olah Muslim. Dia datang ke masjid, dia ikut
Idul Fitri, ikut Idul Adha, bahkan mungkin ikut berhaji dan sebagainya, tetapi hatinya kafir, hatinya menolak sebetulnya. Itu hanya untuk pura-pura saja. Nah, mereka itu dahulu pernah melakukan obrolan-obrolan yang isi obrolannya itu tidak menyamankan, berisi dosa, ngobrolin masalah dosa dan sebagainya, atau perbuatan atau perkataan-perkataan yang mengandung dosa, juga mengandung permusuhan di antara mereka. Bagaimana mengkhianati Rasul? Kita tahu waktu itu di Madinah ada dua suku besar, suku Aus dan Khazraj. Itu orang-orang Arab aslinya. Dan ada tiga suku Yahudi. Yahudi itu Bani Koinuko, yang keduanya Bani Nadir, yang ketiganya Bani Quraidah. Nabi SAW waktu pertama masuk ke Madinah, beliau membuat perjanjian dengan semua penduduk Madinah. Apakah dengan Aus atau Khazraj, dengan tiga suku Yahudi tadi membuat perjanjian, artinya mereka akan membela penduduk Madinah dari serangan jika ada serangan masuk ke kota Madinah dan akan saling menghargai. Inilah perjanjian pertama di dunia dan bisa dikatakan tertulis yang dikenal oleh dunia. Perjanjian damai, kehidupan damai, karena sebelumnya antara Aus dan Khazraj juga terjadi peperangan, gitu kan. Ya barangkali sekarang seperti geng-geng, gitu ya, perang antar kampung dan sebagainya. Peperangannya serius. Kalau sekarang juga masih terjadi di Papua tuh antar suku juga masih suka perang-perangan. Mungkin seperti itulah kiranya zaman dahulu antara Aus dan Khazraj juga masih terjadi peperangan. Tetapi setelah kedatangan Nabi SAW, kelima suku yang ada di Madinah itu berdamai dan menginginkan kehidupan yang tidak terjadi keributan-keributan. Walaupun nanti, nah seperti diceritakan di Al-Quran ini, di antara Aus dan Khazraj juga tidak semuanya beriman. Ada orang-orang kafir. Tetapi karena mereka kalah pengaruh, di Madinah ini lebih banyak orang berimannya, mereka seolah-olah beriman. Hanya nanti bisa diperlihatkan pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu ada 1.000 pasukan, 1.000 orang dari Madinah mau datang ke Uhud menyongsong orang kafir. Tetapi ternyata di tengah jalan kurang lebih 300 orang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu gembongnya munafik. Mereka pulang lagi ke kota Madinah. Sehingga kelihatan itulah 300 orang itulah yang termasuk orang-orang munafik. Dan nanti Nabi SAW memberikan daftar orang munafik ini kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu tahu persis daftar orang-orang munafik. Jadi hanya satu orang sahabat ini yang diberitahu orang-orang munafik. Sehingga para sahabat yang lainnya juga bertanya-tanya kepada Hudzaifah, apakah mereka termasuk orang munafik, ada di dalam daftar atau tidak? Eh, Termasuk Sayyidina Umar juga bertanya-tanya begitu. Bertanya kepada Hudzaifah, berulang-ulang sampai Sayyidina Umar mengulang beberapa kali kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk daftar orang munafik? Nanti dijawab oleh Hudzaifah, engkau tidak masuk, wahai Umar. Tapi orang-orang yang lainnya itu adalah ada daftarnya di Hudzaifah bin Yaman. Sehingga kalau terjadi kematian di Madinah saat itu, para sahabat itu melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut menyolatkan, maka para sahabat yang lain termasuk Sayyidina Umar juga ikut menyolatkan. Tapi kalau Hudzaifah bin Yaman tidak ikut menyolatkan, maka sahabat juga tidak mau ikut menyolatkan. Tapi itu adalah orang munafik karena Hudzaifah bin Yaman tahu bahwa itu adalah orang munafik sehingga tidak ikut disolatkan. Walaupun tetap ada orang mukmin yang menyolatkannya. Tapi kalau Nabi tidak ikut menyolatkan. Sama seperti kita kan tidak pernah ke masjid, tapi giliran mati ingin disolatkan di masjid. Ya, ngapain? Silahkan saja silatkan oleh yang lain. Di kita juga perilaku begitu ada. Ingin disolatkan, dikuburkan di kuburan muslimin, tetapi sehari-hari tidak pernah kelihatan ke masjid misalnya. Nah, zaman itu juga begitu. Salah satu atau apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu
obrolan di antara mereka itu seperti ini. Di dalamnya obrolan dosa, permusuhan terhadap kaum muslimin, dan juga bagaimana mengkhianati Rasul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah. Dan apabila mereka itu datang kepadamu wahai Nabi, mereka hayyuka memberikan penghormatan, mengucapkan salam, tapi salamnya itu adalah salam yang tidak benar. Mungkin di sini disebutkan di hadis di sini ucapannya itu begini, assalamu alaika, assalamu alaikum. Assam itu dekat dengan assalam, tapi assam bahasa Arab itu artinya mampuslah atau racunlah. Ya, arti secara harfiah itu assam itu artinya racun, tapi maksudnya mampuslah engkau wahai orang-orang yang beriman. Nah, seolah-olah itu mengucap assalamu, termasuk Yahudi itu begitu. Kalau bertemu dengan Nabi, ucapannya assamu, kecelakaanlah bagimu gitu. Masuk yang masih pada tidur itu. Kita bangun supaya jelas. Kalau sedang tidur itu tak jelas itu apa yang disampaikan itu ya. Kan kita tadi sudah tidur malam. Itu pagi jangan tidur lah. Coba perhatikan saja dulu. Tapi masih enak tidur ya. Baik, jadi ucapan orang-orang Yahudi atau orang munafik itu mengucapkan begitu asamu. Asam itu artinya mampuslah kau terhadap Nabi. Tentu saja mereka orang Arab mengerti asamu. Berarti ucapannya itu tadi mengandung permusuhan, mengandung eh, hinaan-hinaan gitu yang tidak sepantasnya diucapkan. Itulah obrolan yang mengandung kemaksiatan kepada Rasul tadi. Nah, mereka itu dilarang jangan lagi mengucapkan itu, tapi dasar orang-orang munafik, dasar orang-orang yang sakit hati, hatinya berpenyakit gitu, maka mereka mengulang-ulang lagi. Padahal di sini sudah dilarang. Nuhu anin najwa. Tetapi summa ya'uduna lima nuhu anhu. Tapi mereka mengulang lagi, kembali lagi terhadap apa yang telah dilarang tadi. Di sini ucapannya itu assalamu alaika. Dalam sebuah hadis sebutkan mahadan najwa alam nuntun hau anin najwa. Bukankah mereka sudah dilarang untuk mengucapkan itu? Kulna tibna ila Allah wa rasulihi ila rasulillahi inna kunna fi dzikril masih. Sesungguhnya sudah sampai kepada kita, kepada Rasul juga, bahwa mereka kita membicarakan soal Al-Masih. Gitu kan. Pakola maka kemudian bersabda Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minhu. Inginkah aku beritakan kepada kalian semua dengan apa yang aku khawatirkan terhadap kalian semua? Qulna bala ya Rasulullah. Wahai betul Rasulullah, silahkan sampaikan. Ola bersabda Rasulullah, asyirkul khafiyyu, syirik yang kecil. Ayyakumar rajulu ya'malu limakani rajulin. Yaitu beramal seseorang, berdiri seseorang, beramal dengan ucapan-ucapan yang kelihatannya tidak mengandung kesyirikan, tetapi justru itu ada kesyirikan. Ya, ucapan juga perlu di hati-hati, jangan sampai mengandung kesyirikan. Seperti kalau kita yang mengucapkan kebun binatang, ya, ucapkan kata-kata yang tidak pantas itu di anak-anak kita itu biasa itu Pak, ucapkan kebun binatang itu. Kan mereka tentu belum udah ikut ngaji kan, pernah. Itu khusus orang Sunda itu mesti ucapannya itu tidak pantas. Tapi kalau kita yang sudah ngaji mungkin tinggalkanlah jangan sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena itu bisa mengandung al-ismi dosa dan juga mengandung ucapan-ucapan yang bisa membuat kita syirik. Ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Artinya syiriknya syirik kopi, syiriknya tersembunyi. Tapi itu ada yang namanya syirik tetap saja syirik. Janganlah berbicara dengan pembicaraan yang mengandung permusuhan, mengandung dosa dan memaksiati Rasul, menyalahi Rasul. Kemudian di sini disebutkan
Ucapan itu Assalamu alaika ya Abul Qasim. Pada saat Yahudi datang kepada Nabi, Assamu. Jadi ucapan Assam, Sam itu racun atau mampuslah engkau wahai Nabi. Wahai Abul Qasim, Makolat maka berkata, Waalaikumsalam wal la'nah. Nah, jawabnya begitu, kata Siti Aisyah. Eh, kepada kalianlah asam wal la'nah dan laknat itu. Jadi dibalas dengan ucapan seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, ya Aisyah tuhai Aisyah, inna Allah la yuhibbul fahsya walat tapahusya. Sungguhnya Allah tidak suka terhadap al-fahsya, kejelekan, keburukan, wat tapahusya dan menjelek-jelekan. Artinya, kalaupun engkau mendengar ucapan Yahudi, ucapan Assalamualaikum, maka jawabnya tidak perlu dikembalikan itu racun atau kemampusan itu kepada mereka. Cukup dengan jawaban Waalaikum. Nah ini juga nanti di kita kan sudah biasa mengucapkan salam, termasuk diucapkan oleh orang-orang non-Muslim. Padahal kita tahu ucapan Assalamualaikum itu hanyalah untuk orang-orang Islam saja sebetulnya. Tapi kadang-kadang pejabat di kita juga yang non-Muslim mengucapkan Assalamualaikum. Gimana jawaban kita? Cukup mengucapkan Waalaikum saja. Atau tidak dijawab juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau jawab, Waalaikum. Jangan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tidak ngerti berarti. Ditanya. Tapi sering saya sampaikan, jawablah dengan cukup kalau mau jawab Waalaikum. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi. Cukup mu'alaikum. Mu'alaikum artinya untuk kalian juga, ya terserah apa yang untuk kalian itu. Tapi jangan disebutkan waalaikumsalam. Ucapan keselamatan itu tidak perlu. Karena itu mengandung doa dan ibadah, ucapan salam itu. Sehingga pernah saya sampaikan, mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Wajib. Masing-masing kita harus menjawab. Bahkan sedang sholat pun harus menjawab, walaupun jangan diucapkan secara lisan. Cukup dengan isyarat saja, dengan isyarat tangan atau yang lainnya. Karena Nabi SAW memberikan ajaran waktu itu Siti Aisyah mengembalikan asam itu, kemampuan itu kepada mereka. Tapi kata Nabi jangan begitu. Cukup waalaikum saja. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini. Annal Yahuda kanu yaquluna Rasulullah SAW samun alaikum semayakuna fi anfusim la yu'adzibunallahu binan naqul. Sungguhnya Yahudi mereka mengucapkan kepada Rasul itu samun alaika. Kecelakaanlah bagimu atau mampuslah engkau wahai Nabi. Kemudian mereka berkata la yu'adzibunallahu binan naqul. Semoga Allah tidak menyiksa kepada kami dengan apa yang kami ucapkan. Jadi Yahudi ini tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Karena mereka membaca di Taurat mereka ciri-ciri Rasul yang akan datang. Dan ternyata ciri-ciri itu ada di Nabi, itu kan, di Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka meyakini. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW itu bukan orang Yahudi, maka mereka tidak mau menerima kenabian dari selain Yahudi saat itu. Karena mereka itu kita tahu di sejarah sebelumnya kan, jangankan dari luar Yahudi, dari dalam Yahudi sendiri beberapa nabi mereka bunuh kan. Seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyasa dibunuh oleh mereka itu. Nah, mereka juga sebetulnya ingin juga membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah lindungi kan. Allah melindungi Nabi sehingga tidak terjadi, tidak mampu mereka membunuh. Karena kita pernah kejadian oleh Bani Nadir. Bani Nadir itu salah satu Yahudi. Itu mau membunuh Nabi dengan cara Nabi diundang ke mereka. Dan terjadi nanti juga Nabi diguna-guna dan macam-macam. Seperti mengapa turun surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kaitan juga dengan masalah sihir. Nah, oleh orang Yahudi ini, oleh Bani Nadir, Nabi diundang ke mereka. Kemudian Bani Nadir itu di atas sudah meletakkan batu. Batu yang dia itu akan jatuh dan nanti akan menimpa Nabi di bawahnya. Tetapi saat itu Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril, hati-hati Muhammad, engkau akan ditimpai batu oleh Yahudi itu. Maka Nabi SAW langsung berpindah
sehingga aman Nabi SAW. Tidak berhasil dibunuh oleh Bani Nadir saat itu. Nah, perilaku membunuh Nabi itu memang itulah kelakuan Yahudi. Bahkan Yahudi sendiri di sini karena tidak berhasil membunuh, maka dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, tidak pantas disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dalam hadis disebutkan dari Imam Ahmad, Inna Allah yudnil mu'mina fayadhu alaihi kanapahu ayastaruhu minan nas. Sungguhnya Allah terhadap orang yang beriman itu nanti mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka dan Allah bisa saja merahasiakan atau melindungi orang-orang dari manusia. Wa yuqarriru bidunubihi. Dan bisa jadi orang-orang itu juga punya dosa, tetapi tidak ditampakkan oleh Allah. Artinya seperti kita juga masing-masing kita itu pasti punya kekurangan, kan? Tapi belum tentu tahu kan kekurangan saya oleh tidak semuanya diketahui itu kan. Nah, apa sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu kekurangan saya? Karena itu sengaja Allah lindungi, dilindungi oleh Allah. Tapi suatu saat bisa saja kekurangan-kekurangan itu bisa ditampakkan. Sering terjadi saya kira dalam kehidupan kita ini. Sebelumnya kita tidak tahu siapa orang itu, kan? Tetapi lama-kelamaan jadi tahu bagaimana caranya Allah itu memperlihatkan. Apakah dengan kelakuan dia yang memperlihatkan kejelekannya, kekurangannya, atau karena ada hukuman, ada perilaku jahat dan sebagainya, kemudian diadili di pengadilan dibuka misalnya. Jadi tahulah semua orang bahwa dia itu koruptor, macam-macam, punya istri lebih dari 4 dan sebagainya, ketahuan kan pada saat dibuka di pengadilan katakan. Nah, bagi kita yang itu memang sengaja oleh Allah ditutupi. Ata'rifu dan bakada, apakah engkau mengetahui dosa ini? Ata'rifu ditanya begitu. Hatta idza qarrabitu bihi wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka. Sehingga apabila sudah tahu bahwa kita itu punya dosa, masing-masing orang juga punya potensi dosa dan kekurangan tadi, itu Pak ini qad satartuha. Sungguh aku telah melindungi, menyembunyikannya itu dosa atau kekurangan itu di dunia ini. Wa ana aghfiruhalaka al-yaum. Dan sekarang sekarang aku mengampuni terhadap dosa atau kekurangan tadi. Semua yu'ti kita bau hasanatihi. Kemudian diberikanlah kitab orang itu, catatan amal orang itu yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu untuk orang-orang beriman. Tapi wa amal kufaru, adapun orang-orang kafir, wal munafikun dan orang-orang munafik, wayaku maka akan berkata asyhadu, saksi-saksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Itulah mereka itu yang membohongkan terhadap Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu terhadap orang-orang yang zalim. Jadi seperti tadi Allah dalam Al-Quran banyak menyatakan Allah akan mengampuni dosa selain musyrik. Nah, bisa jadi kita juga waktu di dunia ini belum semua dosa yang kita perbuat itu kita mohonkan ampun kepada Allah. Tetapi asal bukan musyrik masih mungkin bisa diampuni Allah pada hari kiamat dengan catatan bukan musyrik. Kalau musyrik itu sudah dinyatakan gitu, tidak akan pernah Allah ampuni. Maka karena itu jangan sama sekali membawa dosa musyrik sebelum kita mati. Tapi kalau dosa di luar musyrik masih mungkin Allah ampuni walaupun kita belum sempat memohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu catatan. Tapi kalau orang yang tidak beriman tadi orang musyrik atau orang kafir dan orang munafik itu tidak akan Allah ampuni. Karena modal utama keimanan tidak ada. Padahal sudah disampaikan kan keimanan itu seperti angka 1 kalau di rantaian angka. Bisa disebut 100 apabila ada 2 nol ditambah 1. Jadi 1000 jika ada angka 1 tambah nolnya 3. Tapi kalau hanya nol saja berkumpul sampai 6 tanpa ada angka 1 itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Baru dikatakan 1 juta jika ada angka satunya. Baru dikatakan beriman atau dikatakan orangnya akan diampuni dosa oleh Allah jika ada keimanan. Nah, nol itu adalah amalan-amalan. Amalan yang kita lakukan itu kumpulan dari nol.
Akan banyak atau sedikit tergantung amalan yang dilakukan selama hidup ini. Kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tabassahu. Hai orang-orang yang beriman, apabila diucapkan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka berlapang-lapang. Misalnya begini, di majelis yang majelis seperti ini, kita sudah biasa di tempat duduk di mana atau di saf salat, biasa duduk di pojok, biasa di tengah dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya biarkanlah kita biasa di situ. Tetapi bisa jadi ada orang baru misalnya yang belum tahu kebiasaan kita duduk di mana. Ternyata orang baru itu duduk di situ menempati tempat duduk kita. Nah, itu juga fafsahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapang biarkanlah. Jadi di satu sisi sebaiknya kita biarkanlah orang itu di tempat itu, tetapi di sisi lain apabila ada orang yang tidak tahu menduduki tempat kita itu, ya biarkan juga, tidak perlu dihardik gitu kan. Kira-kira begitu. Itulah keindahan di dalam akhlak Islam. Satu sisi kita harus menghargai kebiasaan seseorang, tetapi di sisi lain bisa saja kebiasaan itu mungkin ditempati atau ditempati oleh orang lain, juga kita harus memakluminya. Wa idza qilan dan apabila diucapkan berdirilah, berdirilah. Maka di sini Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Allah akan mengangkat, yarfa'i. Yarfa itu fiil mudhari, artinya fiil yang akan dilakukan atau sedang dilakukan, waktu yang akan datang. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Perlu diketahui orang beriman itu lebih tinggi derajat. Walaupun bisa jadi dia itu di sosial kemasyarakatan mungkin terhina, bisa jadi status sosialnya rendah, katakanlah sebagai ART atau pembantu, tetapi kalau dia beriman tetap lebih tinggi. Seperti Bilal waktu itu. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak belian. Tapi tuannya Umayyah bin Khalaf itu adalah kafir. Tetap saja di hadapan Allah itu lebih tinggian Bilal dibanding dengan Umayyah bin Khalaf. Demikian juga dalam kehidupan saat ini. Sama saja keberimanan itu menjadikan kita menjadi lebih tinggi. Karena ini pernyataan Allah. Allah akan mengangkat. Yarfa. Yarfa itu mengangkat Allah kepada orang-orang beriman di antara kalian. Dan juga orang-orang yang diberi pengetahuan. Utul ilma. Yang diberi ilmu. Darojatin. Nah, lihat. Darojatin itu adalah jamak mu'annas salim. Artinya beberapa derajat. Bukan hanya darojah. Kalau darojah hanya satu derajat. Tapi ini darojatin, bisa saja dua, lebih dari satu pokoknya. Dua, bisa tiga derajat, bisa lebih, bisa tidak terhingga. Diangkat oleh Allah. Ya, seperti Bilal dan Umayyah bin Khalaf tadi. Umayyah bin Khalaf itu nanti mati terhina waktu perang Badar. Tapi Bilal itu masyhur terus kan jadi muadzin Nabi dan terkenal terus beliau itu. Bahkan sampai saat ini setiap yang ada kita katakan Bilal. Itu adalah orang, walaupun itu orang Ethiopia, orang hitam legam. Kalau orang hitam legam itu coba sekarang kita kalau eh, ke Mekah atau ke Madinah, di situ akan bertemu dengan orang-orang hitam. Hitamnya itu cegetruk gitu kan, hitam dari rambut, yang putih itu hanya gigi dan matanya saja, yang lainnya itu hitam saja. Di kita mungkin jarang-jarang melihat, walaupun ada orang Papua ya, tapi tidak seperti orang Ethiopia atau orang Afrika. Namanya itu betul-betul hitam. Tetapi orang hitam yang selama ini dijadikan budak, juga di Amerika Serikat itu jadi budak juga itu mereka. Karena dibawa oleh penjajah bangsa Eropa, di Amerika mereka jadi budak. Tetapi kalau mereka beriman, bisa lebih tinggi derajat di hadapan Allah. Jadi Allah melihat kepada kita itu bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan kecantikan atau ketampanan atau kekayaan, kekuasaan, bukan itu. Tapi berdasarkan ketakwaan. Yang itu bisa digapai oleh siapapun. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Demikian juga orang-orang yang berilmu.
Kita perhatikan, lihat saja orang-orang yang memiliki pengetahuan tentu bisa lebih tinggi derajatnya. Tetapi apabila yang berpengetahuan dan beriman kepada Allah makin tinggi derajat di hadapan Allah. Walaupun sekali lagi di hadapan manusia bisa saja dihina-hina, bisa saja direndahkan. Tapi di hadapan Allah itu tinggi derajat. Mungkin kita rasakan seperti kalau kita berjalan dari rumah ke masjid, maka langkah kaki kanan meningkatkan derajat kita, langkah kaki kiri menghapus dosa. Tapi merasakan nggak kita itu semua dosa kita terhapus kalau kita datang ke masjid atau tinggi derajat kita? Rasanya tidak pernah merasakan ya. Karena itu memang sesuatu yang goib, yang tidak tampak secara kasat mata. Tetapi itu dihargai oleh Allah di hadapan Allah nanti. Akan baru bisa dibuka itu semua penghargaan dari Allah itu nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia ini ya yang nampak-nampak saja gitu kan. Kalau yang goib-goib itu baru bisa terlihat nanti pada hari kiamat. Karena di dunia ini jangankan yang goib seperti yang disampaikan oleh Allah, yang goib menurut kacamata kita saja kita tidak bisa melihatnya. Itu bakteri saja kita tidak tahu. Tetapi kita yakin bakteri itu ada. Buktinya kita bisa jadi sakit, ada virus, bisa batuk, bisa flu dan sebagainya itu penyebabnya virus. Tetapi itu tidak bisa terlihat kalau tidak menggunakan mikroskop. Artinya ketiadaan sesuatu itu bukan berarti tidak ada. Tetap saja ada, hanya kemampuan mata kita ini yang terbatas. Tapi kalau nanti di akhirat, kemampuan itu semuanya dilipat gandakan. Sampai bisa melihat Allah di surga karena ada kekuatan yang Allah berikan kepada mata kita mungkin. Tapi tentu saja perlu bersabar. Ya bersabar usia 70 tahun atau 80 tahun mati gitu kan. Tapi kita merasa kok lama sekali hidup. Itu seperti sebentar saja. Hanya beberapa jam dibanding dengan kehidupan akhirat yang 1000 tahun di dunia ini sama dengan 1 hari akhirat. Nah, begitu Allah di sini menyampaikan. Kemudian di ayat terakhir masih ada, saya lewat saja langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua mau berbicara dengan Rasulullah, maka mesti bayar sedekah. Ini salah satu adab dianjurkan kepada kaum muslimin atau kepada kaum muslimat kalau mau berbicara dengan Rasulullah harus mengeluarkan sedekah. Ini keistimewaan Rasulullah. Kalau sekarang kita mau bicara ke ustadz, tidak perlu pakai sedekah. Tapi kalau maupun boleh saja gitu kan. Tapi kalau dulu kepada Rasulullah itu para sahabat sedekah dahulu baru berbicara kepada Rasul. Walaupun di sini sebutkan yang sering melakukan itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Ali itu kan sepupu beliau dan juga mantu beliau. Rumahnya juga berdekatan kan. Karena beliau itu suaminya Siti Fatimah. Tetapi setiap mau berbicara mesti mengeluarkan sodakoh. Satu satu dinar, mungkin satu dinar itu adalah 4,25 gram emas atau 1 dirham. Dirham itu uang perak. Nah, itu ini Al-Quran, dinyatakan oleh Al-Quran, keluarkanlah sedekah. Dzalika khairul lakum mu'attar. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Artinya ada adab-adaban juga terhadap Rasul. Nanti di dalam surat Al-Hujurat, kita tidak boleh mengeraskan suara lebih keras dibanding suara Rasul gitu. Ada aturannya. Jadi kalau berbicara kepada Rasul itu mungkin dengan ucapan-ucapan yang lebih ya lembut barangkali. Itu sama seperti adab-adaban kepada ibu bapak kita harusnya begitu mungkin ya. Walaupun saya yakin kayaknya agak jarang yang seperti itu ya terhadap bapak ibu kita. Apalagi waktu kita masih anak-anak tidak tahu kan adab-adaban gimana bicara kepada ibu bapak. Kalaupun sudah tua juga kadang-kadang suka seenaknya saya bicara kepada ibu bapak. Nah kepada Rasul juga begitu. Itu lebih baik dan lebih suci. Ilm tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian semua tidak mendapatkan apa yang harus dilakukan, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya boleh saja tidak perlu melakukan sedekah kalau engkau tidak punya.
Tapi kalau punya untuk disodakohkan, maka lebih baik sodakoh dahulu sebelum berbicara kepada Rasul. Padahal banyak waktu itu persoalan yang harus dibicarakan dengan Rasulullah. Tentu di sini Rasulullah itu bukan berarti pribadi yang menutup diri seperti mungkin bayangan kita seorang raja yang hanya duduk saja di singgasananya. Tidak begitu. Rasul bahkan tidak punya istana. Istana beliau itu ya rumah saja. Rumahnya juga tidak besar, hanya kecil saja kan. Yang dihuni oleh 9 istri. Ditambah di situ ada Sayyidina Ali yang kemarin waktu dibahas di hadis itu Rasulullah dengan Siti Aisyah, kalau Rasul sedang sholat, maka Siti Aisyah, kalau Rasul sedang berdiri, Siti Aisyah menjulurkan kakinya, nangunyaram. Kan? Tapi kalau Rasul mau sujud, maka Siti Aisyah menarik kakinya supaya Rasul bisa sujud. Artinya itu menggambarkan betapa kecilnya rumah Rasul atau kamar Siti Aisyah yang sekarang jadi kubur Nabi itu, gitu kan? Betapa kecilnya saat itu. Jadi bukan seperti istana Rasul, rumah Rasul itu. Rasul dalam serba kekurangan, tidak punya istana beliau. Gitu. Demikian juga nanti para sahabat yang lainnya tidak punya. Tetapi di sini disebutkan kalau mau berbicara dengan Rasul harus sodakoh. Nah, sodakoh di sini itu tentu saja kita tahu Rasul tidak menerima sodakoh. Tetapi apa yang disodakohkan itu nanti akan dikembalikan kepada masyarakat umat. Kita tahu di Masjid Madinah saat itu ada ahlus suffah, orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma, gitu. Dan makanya juga pemberian dari para orang sahabat yang ada di situ, bahkan kadang-kadang dari Rasul, dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan sodakoh dari yang diterima oleh Rasul. Karena Rasul itu tidak boleh memakan sodakoh, kecuali kalau hadiah. Kalau hadiah boleh. Asyfaqtum an tuqaddimu baina yadayna juakum sodakot. Apakah kalian merasa akan pakir apabila kalian mengeluarkan sodakoh sebelum berbicara dengan Rasul? Maka apabila kalian tidak mau mengerjakan itu dan Allah mengampuni, menerima tobat terhadap kalian, maka dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang tidak semua sahabat mampu mengeluarkan sodako. Hanya beberapa orang karena kita tahu juga di antara sahabat itu ada yang fakir, kekurangan. Walaupun ada juga yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, beliau itu kaya raya, Utsman bin Affan, beliau juga kaya raya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga mereka berkecukupan. Tapi ya seperti kehidupan kita saat ini kan macam-macam orang itu ya. Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Itulah potret kehidupan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tidak sengaja tidak Allah ratakan. Kalau Allah ratakan semuanya kaya, kita tidak akan terjadi interaksi kelihatannya. Interaksi juga sedikit saja. Tidak akan ada pasar mungkin. Tidak akan ada orang jualan. Tidak ada orang yang mau kerja membangun rumah. Ngapain saya bangun rumah? Toh di rumah juga sudah punya 5 miliar misalnya. Ini hanya untuk mengharapkan 100.000 per hari. Ngapain? Mendingan di rumah juga sudah dapat. Nah, tidak akan terjadi interaksi. Maka sengaja Allah buat beda-beda dalam kehidupan ini. Supaya terjadi interaksi. Kalau tidak begitu, sepi hidup. Padahal tujuan diciptakannya kehidupan ini supaya terjadi keramaian. Tapi eh, keramaian yang dalam aturan yang Allah tetapkan harusnya begitu. Tapi ternyata kadang-kadang suka-suka dan macam-macam di antara. Kelihatannya itu juga adalah sunnatullah juga. Kesengajaan dari Allah.